Presiden sementara Venezuela Delcy Rodríguez memberhentikan Jenderal Javier Marcano Tabata dari jabatannya sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres negara itu. Pencopotan Tabata itu dilakukan hanya selang beberapa hari setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer pada Sabtu 3 Januari 2026. BBC melaporkan dalam insiden penyerangan tersebut, sejumlah anggota Paspampres Venezuela tewas. Hingga kini, pihak berwenang Venezuela belum memberikan rincian pasti soal total korban jiwa yang jatuh dalam peristiwa penyerbuan tersebut. Namun militer Venezuela menyebut setidaknya 24 petugas keamanan Venezuela tewas dalam operasi tersebut. Tak hanya pasukan keamanan dari dalam negeri, sebanyak 32 perwira militer dan polisi dari Kuba yang bertugas di Venezuela, termasuk 5 jenderal, juga tewas dalam operasi tersebut. Perintah pemecatan terhadap Tabata dikeluarkan langsung oleh Delcy Rodríguez setelah ia resmi menggantikan Maduro. Pemecatan Tabata merupakan salah satu perubahan penting dalam jajaran pejabat senior pemerintahan Rodríguez. Selain memimpin Paspampres, Tabata juga menjabat sebagai Kepala Unit Kontra Intelijen Militer Venezuela. Unit itu sempat dituding oleh PBB telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk karena tindakan penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap tahanan sejak tahun 2013. Pemecatan Tabata diduga berkaitan dengan kegagalannya melindungi Maduro saat ditangkap oleh AS, bukan karena pelanggaran HAM di bawah kepemimpinannya. Kini, posisi Komandan Paspampres diisi oleh Gustavo González López, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Intelijen Nasional Venezuela, SEBIN, yang juga terlibat pelanggaran serupa. SEBIN mengendalikan penjara Helicoid yang terkenal di Caracas. Di penjara itu, PBB mencatat adanya pelanggaran terhadap anggota kelompok oposisi dan jurnalis. Analis Venezuela menilai pemecatan Tabata lebih mungkin terkait dengan kegagalannya dalam melindungi Maduro dari operasi AS. Selain itu, pemecatan juga disinyalir menjadi langkah Rodríguez untuk memperkuat posisinya, serta memastikan kesetiaan dalam pemerintahan baru. Pasalnya, tindakan selanjutnya dari Rodríguez bisa menjadi perhatian besar di dalam maupun luar negeri. Hal itu lantas menentukan arah politik Venezuela di bawah tekanan AS. Kini, Amerika Serikat punya pengaruh besar atas pemerintah sementara Venezuela setelah penangkapan Nicolas Maduro. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut AS akan mendikte keputusan yang dibuat oleh pemerintah sementara Venezuela. With respect to Venezuela, the Trump administration, led by Secretary Rubio, the Vice President, and the President's entire national security team, is in close correspondence with the interim authorities in Venezuela. We obviously have maximum leverage over the interim authorities in Venezuela right now, and the President has made it very clear that this is a country within the United States, the Western Hemisphere, close by the United States, that is no longer going to be sending illegal drugs to the United States of America.